Selamat bergabung dalam kegiatan belajar daring. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Kompetensi dasar 3.1 menemukan gagasan pokok dalam teks lisan dan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Yang pertama, Pak Heri mengucapkan selamat karena kalian sekarang sudah duduk di kelas 5. Kini saatnya kita memulai kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, selama semester 1 ini tampaknya kita terpaksa harus belajar secara daring. Cara belajar yang sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Semua ini terpaksa kita lakukan karena saat ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemi virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Keadaan ini menyebabkan kita tidak bisa bertemu secara langsung di kelas ya anak-anak. Ini harus kita lakukan sebagai salah satu cara menghentikan penularan COVID-19. Anak-anakku, tentunya kalian sudah banyak mengetahui tentang COVID-19 ini ya, baik dari televisi maupun dari internet. Namun, tidak ada salahnya Pak Heri menambah sedikit informasi tentang si virus corona ini. Saat seseorang menyampaikan sebuah berita, baik secara lisan, berbicara langsung ya, maupun secara tertulis, pastinya ada masalah yang ia sampaikan. Masalah yang disampaikan dalam sebuah tulisan atau paragraf, itulah yang disebut dengan gagasan pokok paragraf. Dengan kata lain, gagasan pokok itu adalah masalah yang disampaikan dalam sebuah paragraf. Mari kita lihat contoh. Paragraf pertama. Virus corona pertama kali diketahui muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pemerintah Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Seorang penduduk Wuhan kemungkinan menjadi orang pertama yang terjangkit virus ini pada 17 November 2019. Anak-anak, paragraf pertama ini merupakan sebuah informasi, sebuah berita dalam bentuk tertulis. Nah, seperti yang Pak Heri katakan tadi, bahwa sebuah berita, sebuah informasi pastilah menyampaikan satu masalah. Dan masalah itu yang menjadi gagasan utama. Pak Heri beri bantuan 4 kalimat yang bisa kalian pilih untuk menentukan manakah gagasan utama paragraf pertama ini. Pertama, Wuhan adalah kota di Cina. Kedua, virus corona pertama muncul di Wuhan. Ketiga, penyakit baru ini muncul pada 31 Desember 2019. Keempat, seorang penduduk Wuhan terjangkit virus ini pada 17 November 2019. Mari kita perhatikan, dari keempat kalimat ini, satu di antaranya adalah gagasan pokok paragraf pertama. Sudah dipilih anak-anak? Baik, tolong diingat pilihannya. Kita coba lihat jawabannya. Gagasan pokok paragraf pertama adalah virus corona pertama muncul di Wuhan. Mari kita lihat kembali paragraf pertama tadi. Kata-kata yang berwarna kuning ini adalah gagasan pokok paragraf pertama, yaitu menceritakan asal-usul virus corona. Kita lihat contoh yang kedua. Dari Cina, virus corona akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Kasus pertama di luar Cina dilaporkan terjadi di Thailand pada 13 Januari 2020. Disusul Perancis menjadi negara Eropa pertama yang tertular. Dalam waktu yang hampir bersamaan, virus corona juga mewabah di benua Australia. Pada 28 Januari 2020, virus corona menyebar ke benua Afrika. Hingga akhirnya WHO, Badan Kesehatan Dunia yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa,
menyatakan bahwa wabah virus corona ini sebagai pandemi dunia. Mari anak-anak, kita simak paragraf kedua ini. Dari sekian banyak kalimat yang ada di paragraf kedua ini, satu di antaranya adalah masalah yang akan diceritakan oleh paragraf kedua ini. Dan itu yang menjadi paragraf gagasan pokok paragraf kedua ini. Mari berikan pilihan 4 kalimat. Pertama, dalam waktu bersamaan virus corona mewabah di Australia. Kedua, kasus pertama di luar Cina terjadi di Thailand. Ketiga, Prancis menjadi negara Eropa pertama yang tertular. Dan keempat, virus corona menyebar ke seluruh dunia. Silakan dipilih. Ingat-ingat pilihannya. Dan kita lihat, gagasan pokok paragraf kedua ini adalah virus corona menyebar ke seluruh dunia. Mari kita perhatikan kembali paragraf kedua. Nah, anak-anak, kalimat yang berwarna kuning ini adalah gagasan pokok paragraf kedua. Virus corona akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Kalimat-kalimat yang di bawahnya ini adalah kalimat-kalimat penjelasan yang menjelaskan negara-negara mana saja yang akhirnya juga tertular oleh virus corona ini. Maka bisa kita simpulkan paragraf kedua ini informasinya, masalah utama yang mau diceritakan adalah virus corona itu akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi gagasan pokok paragraf kedua ini. Mari kita lihat kembali paragraf ketiga. Virus corona menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan. Gejala-gejala seseorang yang terkena virus corona diantaranya suhu tubuh bisa lebih dari 38 derajat Celcius. Anak-anak, bisa kalian perhatikan bahwa suhu tubuh orang yang sehat seharusnya berkisar di antara 35 sampai dengan 36 derajat Celcius. Jika lebih dari itu, maka kemungkinan kita sedang sakit. Kemudian, penderitanya mengalami sakit kepala dan batuk-batuk kering. Akhirnya, korban meninggal karena tidak bisa bernapas. Mari kita perhatikan paragraf ketiga ini. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf ketiga ini, di antaranya ada yang menjadi gagasan pokok paragrafnya. Mari kembali berikan bantuan 4 kalimat untuk menentukan manakah gagasan utamanya. Pertama, penderitanya mengalami sakit kepala dan batuk-batuk kering. Kedua, korban meninggal karena tidak bisa bernapas. Ketiga, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Dan yang keempat, gejala-gejala terkena virus corona. Baik anak-anak, mudah-mudahan dari sini kalian sudah bisa mulai memilih manakah kira-kira yang menjadi gagasan pokok paragraf ketiga. Ada yang sudah memilih? Ingat-ingat jawabannya. Kita cek. Gagasan pokok paragraf ketiga adalah, ya benar, gejala-gejala terkena virus corona. Mari kita saksikan kembali paragraf ketiga. Kalimat yang berwarna kuning ini adalah gagasan pokok paragraf ketiga, yaitu gejala-gejala seseorang yang terkena virus corona. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain yang berada di bawahnya adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan apa saja gejala-gejala orang terkena virus corona itu. Nah, kita lanjut dengan paragraf yang keempat. Dari masih punya 2 paragraf lagi untuk contoh mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Kita saksikan berikutnya paragraf yang keempat. Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai cara. Pertama, bisa melalui cairan tubuh saat keluar, saat berbicara, batuk,
dan bersin. Kedua, melalui kontak langsung pada selaput lendir seperti mata, lidah, atau hidung. Ketiga, melalui perantara udara atau benda-benda yang sering dipegang, misalnya gagang pintu, pegangan tangga, atau mesin ATM. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan lagi paragraf keempat ini. Kalau kita perhatikan paragraf keempat ini, tentunya memberi informasi kepada kita tentang sesuatu, tentang sebuah masalah. Apa itu? Kita lihat. Saya berikan bantuan 4 pilihan kalimat. Pertama, virus ini bisa menular lewat batuk dan bersin. Virus menular melalui kontak langsung pada mata, hidung, atau lidah. Ketiga, cara penularan virus corona. Dan keempat, gagang pintu, pegangan tangga, atau mesin ATM bisa menularkan virus. Mari kita pilih yang menjadi gagasan utama. Anak-anak, kalau kalian perhatikan tadi, maka di sini ada kalimat-kalimat virus bisa menular lewat batuk dan bersin, virus bisa menular melalui kontak langsung pada mata, lidah, atau hidung, gagang pintu, pegangan tangga, atau mesin ATM juga bisa menularkan virus. Kalau kita lihat ke tiga kalimat-kalimat ini, semuanya menunjukkan kepada cara penularan virus corona. Maka kemungkinan besar gagasan pokoknya adalah cara penularan virus corona. Tapi mari kita lihat kembali jawabannya. Yang sudah memilih, silahkan diingat pilihannya. Gagasan pokok paragraf yang keempat adalah iya, benar. Ternyata cara penularan virus corona. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan sudah mulai bisa paham ya. Mari kita lanjutkan paragraf yang terakhir. Pak Heri sangat berharap pada paragraf terakhir ini kalian sudah bisa menentukan gagasan utama secara tepat. Paragraf kelima. Kita lihat. Untuk itu, usahakan menghindari keramaian. Selalu menjaga jarak jika terpaksa berada di keramaian. Jaga jarak jika terpaksa berada di keramaian. Jangan lupa gunakan masker jika keluar rumah. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir setiap pulang dari bepergian. Itulah beberapa cara untuk menghindari penularan virus corona. Baik, mari kita lihat. Sebelum Pak Heri memberikan pilihan kalimat-kalimat yang bisa membantu kalian, kita lihat dulu paragraf kelima ini sebagai paragraf terakhir. Kalau kalian perhatikan, kita diminta untuk selalu berusaha menghindari keramaian. Kemudian kita juga diminta untuk selalu menjaga jarak jika terpaksa berada di keramaian. Lalu jangan lupa gunakan masker jika keluar rumah. Kemudian kita juga harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap pulang dari bepergian. Nah, anak-anakku, semua itu dalam rangka apa? Untuk apa sih kita harus menjaga jarak jika berada di keramaian? Untuk apa sih kita harus menghindari keramaian? Untuk apa juga kita harus menggunakan masker? Dan apa sih gunanya kita harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir? Ternyata semua itu tidak lain adalah untuk apa, Nana? Iya, benar. Menghindari penularan virus corona. Dengan kata lain, kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf ini menjelaskan kepada kita cara menghindari penularan virus corona. Nah, dari sini mudah-mudahan kalian bisa menentukan mana gagasan pokoknya. Saya diberikan bantuan lagi. Selalu jaga jarak, gunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketiga kalimat ini menunjukkan kepada kita cara menghindari virus corona. Maka gagasan pokok paragraf kelima adalah, semoga benar semua ya anak ya. Iya, cara menghindari penularan virus corona. Kita lihat paragraf kelima. Nah, kalimat yang berwarna kuning di bagian akhir paragraf, inilah gagasan pokoknya, yaitu cara menghindari penularan virus corona. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu
pelajaran pertama kita, yaitu bagaimana menemukan atau menentukan gagasan pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut pertemuan ini minggu depan. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan sampai jumpa.